Bupati Mempawah Hajah Erlina SHMH mengikuti kegiatan Musyawarah Nasional Munas kelima Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, APKASI, yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021. Acara pembukaan Munas kelima APKASI tahun 2021 ini digelar secara terbatas di Istana Negara, juga dilakukan dan diikuti secara virtual oleh para bupati beserta jajarannya di masing-masing daerah. Musyawarah Nasional kali ini mengusung tema penguatan kapasitas daerah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 melalui kolaborasi pusat, daerah, dan swasta dengan dukungan kebijakan yang berpihak. APKASI komitmen untuk mengoptimalkan APBD sebagai instrumen fiskal percepatan pemulihan ekonomi daerah. Hadir secara langsung di Istana Negara antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia APKASI Abdullah Aswar Anas. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo dalam kesempatan tersebut mengatakan belakangan ini kasus COVID-19 harian relatif menurun sebagai buah pemberlakuan kegiatan masyarakat dan vaksinasi massal. Meski demikian, beliau mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah untuk tidak lengah dan tetap menjaga kewaspadaan karena tugas penanganan pandemi COVID-19 belum berakhir. Kepala negara mengingatkan agar selalu mempelajari perkembangan kasus pandemi dan kondisi ekonomi di tiap daerah. Penanganan pandemi sesuai urutannya dengan pemulihan wilayah karena harus berjalan beriringan secara seimbang. Berkaitan dengan hal tersebut, kepada para bupati di seluruh Indonesia, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo meminta agar seluruh bupati mengawal secara detail program vaksinasi massal dan beliau juga akan melakukan kunjungan kerja untuk memastikan program vaksinasi massal ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh Bapak Ibu Bupati yang dalam setahun ini bekerja keras melayani dan mendampingi masyarakat, melayani dan mendampingi rakyat dalam menghadapi pandemi, serta juga membantu eksekusi program-program pemerintah pusat sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Tapi ini yang juga perlu saya ingatkan, tugas kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ini belum berakhir, belum selesai. Resiko penyebaran COVID-19 ini masih ada. Dan juga aktivitas ekonomi yang harus kita gerakkan. Yang kedua, ini kunci, lakukan perencanaan yang matang. Lakukan perencanaan yang matang, apa yang dimaui oleh Bapak Ibu Bupati, apalagi yang baru, apa yang kita maui. Cek betul manfaat enggak nanti untuk rakyat. Rencanakan itu secara detail dan baik. Kalau sudah direncanakan, ini kan manajemen, perencanaannya baik, organisasinya kita ada, pelaksanaannya dilaksanakan. Tapi yang paling penting juga manajemen pengawasan sekali lagi harus dilakukan. Manajemen kontrol harus dilakukan. Ini masalah manajemen yang banyak terjadi adalah mismanagement. Dan yang ketiga, saya juga ingin titip mengenai penanganan pandemi COVID. Lagi jangan lengah sedikit pun. Saya cek di kabupaten dan kota, provinsi, selalu harian saya cek. Turun, yang sembuh semakin banyak. Tapi sekali lagi jangan lengah. Lakukan testing, tracing, dan treatment. Tes, lacak, kemudian diisolasi, dirawat. Jangan sampai lepas dari ini.
terutama yang masih zona merah, yang masih zona oranye, harus didorong, ditekan terus agar masuk ke zona hijau. Sekali lagi, yang namanya ngurusi COVID ini berhubungan dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi kabupaten, kota, provinsi maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Sekali lagi, kawal program vaksinasi dengan detail. Pastikan proses vaksinasi ini berlangsung dengan cepat. Bupati Mempawah Hajah Erlina SHMH dalam kesempatan Musyawarah Nasional, Munas kelima, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI, menyampaikan beberapa masukan, antara lain mengenai masalah tenaga kontrak agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Wacana pengangkatan tenaga guru atau P3K untuk beban gajinya tetap menjadi beban APBN. Ya, terkait dengan tenaga kontrak atau K2, hemat kami perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat untuk diangkat menjadi PNS. Karena selama ini mereka sudah mengabdi selama 5-10 tahun membantu mencerdaskan anak bangsa dengan gaji yang relatif kecil, Pak, berkisar 300 sampai 500 ribu. Kadang juga ini relatif, Pak, ada juga yang 150 ribu 1 bulan gaji. Maka kita juga harus memperjuangkan. Terkait dengan CSR perusahaan di daerah, Pak, perlu juga disepakati APKASI tentang besarannya, Pak, mekanisme, tata cara, serta regulasinya dalam percepatan pembangunan daerah. Karena kita ketahui memang kita ini banyak sekali perusahaan-perusahaan di daerah kabupaten atau kota sekalipun, Pak. Tetapi kadang-kadang kita tidak melirik bahwa seluruh perusahaan yang ada berdiri di daerah kita itu semua itu ada kontribusinya 2,5% itu bisa untuk pembangunan membantu APBD kita di daerah. Bagaimana caranya supaya perusahaan-perusahaan tersebut bisa untuk kita tarik supaya bisa membantu program daerah.